Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azila, mahasiswa UIN Cyber Syah Nurjati Cirebon, kelas A23. Dalam video ini, saya menampilkan sebuah video di saat saya mengajar di kelas 12 di MA Raudatul Hidayah, di mana sekolah tempat saya mengajar. Sebelum melihat video ini lebih lanjut, dalam pembuatan video ini di awal itu sebenarnya sudah saya jelaskan dari pembukaan pembelajaran hingga penutupan, tetapi mungkin terjadinya kesalahan teknis atau kekurangannya media untuk dalam pembuatan video sehingga video ini di awal tidak ada suaranya. Di video ini saya menjelaskan di kelas 12 terkait mata pelajaran akidah akhlak dengan judul Ragam Penyakit Hati. Kemudian saya menggunakan media ajar berupa poster dan laptop dengan cara menampilkan video untuk siswa. Kenapa saya menggunakan laptop? Karena memang keterbatasan di sekolah saya yang memang jauh dari kata sempurna ataupun kurangnya alat teknologi dan sebagainya, sehingga tidak memiliki proyektor dan alat bantu peraga lainnya. Dengan keterbatasan saya dalam pembuatan video ini, memang sekolah kami tidak banyak siswanya. Jadi jika ada kekurangan atau ketidaksempurnaan, saya mohon maaf. Dalam video ini saya awali dengan pembukaan, kemudian berdoa bersama, kemudian saya tanya kabar, saya mengabsen, kemudian murojaah surat-surat pendek. Setelah itu saya sajikan sebuah poster, itu bertanya kepada siswa saya apa yang dimaksud dengan poster tersebut. Kemudian saya tampilkan sebuah video agar siswa saya mengamati makna apa yang dapat diterima atau dipahami dari video yang saya tampilkan. Video yang saya tampilkan adalah video tentang materi ragam penyakit hati. Ini 3 ciri orang munafik. Ya. 1. Berbohong ketika berbicara. Ya. Ketika berbicara dia berbohong. Iya. Kemudian ingkar ketika janji. Kemudian khianat ketika dipercaya, diberi amanah ya, atau diberi kepercayaan. Ya, jadi ada 3 ciri orang munafik. Mudah-mudahan anak ibu tidak termasuk dalam 3 ciri ini ya. Iya. Kemudian munafik imani. Munafik imani adalah dia itu semisalnya gini. Si Hairum tampaknya dari luar nih dia memperlihatkan keimanannya, dia kayaknya sungguh-sungguh, tetapi sebenarnya si Hairum ini hatinya dia ini bukan seperti itu ya, sebenarnya ya tak beriman seperti itu. Jadi munafik imani atau nifak imani adalah sikap seseorang yang tampaknya dari luar itu penuh keimanan, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya itu kekafiran ya. Orang yang seperti itu diancam oleh neraka ya, sebab sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Kemudian ditanya bagaimana cara menghindarinya untuk menghindari dari perilaku munafik ini. 1. Membiasakan berkata jujur. Kemudian
membiasakan diri untuk setia dan amanah. Ya, jujur itu penting nggak? Penting. Jujur itu sikap terpuji nggak? Sikap terpuji. Jujur itu apa ya? Mengatakan sesuatu dengan yang sebenar-benar. Ya. Kemudian kita masuk yang kedua, godok ataupun marah. Tadi sudah lihat di video ini kan, marah itu apa? Marah itu godok itu sama dengan marah ya, mengamuk, naik pitam, murka, jengkel, itu godok ya. Nah, jadi secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak dalam tubuh seseorang itu naik darah sehingga menimbulkan kecekcokan ataupun membuat kita mungkin berkata kasar dan sebagainya karena disebabkan oleh perlakuan yang tidak pantas. Misal ini kamu menunggu tiba-tiba menonjok si Rian tanpa ada penyebabnya, marah nggak Rian? Marah ya. Kok tiba-tiba kamu nunggu saya kenapa gitu ya? Itu godok. Godok atau marah itu adalah fitrah manusia. Setiap manusia wajar memiliki rasa marah, tetapi bagaimana kita sebagai manusia untuk menghindarinya? Ya, bagaimana menghindarinya? Untuk meredam rasa marah dengan sabar. Kemudian beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ketika Rian tadi ditumpuk sama si Hairum, itu sakit ya. Astagfirullahaladzim, biar gak marah ini ya. Istighfar. Kemudian semisal nih dalam kondisi marah si Rian ditumpuk sama si Hairum dalam keadaan berdiri. Ini belum teredam di dalam hati, maka duduklah, merubah posisi kita. Ketika marahnya ke dalam keadaan berdiri, kita harus duduk. Ketika dalam keadaan duduk pun kita belum bisa meredam rasa amarah kita dalam hati, kita harus berbaring. Tak juga itu macam mana? Berwudu ya. Marah itu kan dalam hati kita ini panas, dalam tubuh kita panas seperti naik dalam tubuh kita itu darah tuh naik ya. Jadi secara kesehatan memiliki dampak. Dampaknya apa? Meningkatkan tekanan darah tinggi sehingga bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke ya. Itu secara medis. Sementara dalam Al-Quran juga sikap marah ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti banyaknya kesulitan sehingga kita menyesal, kemudian tidak mendapatkan keuntungan melainkan sebuah kerugian. Kemudian yang penting ini Allah sangat murka dengan orang yang marah. La taghdab wa la tajannah, jangan marah maka bagimu surga ya. Kemudian selain nifak, godok, kita juga sudah tahu dampaknya, cara menghindarinya. Ragam penyakit hati yang ketiga adalah unta keras hati atau qaswah al-qalb ya. Qaswah al-qalb atau keras hati istilah lainnya ini ya. Imam Ghazali itu menjelaskan ada 3 hati manusia. Seperti yang dijelaskan dalam video tadi, ada 3 hati manusia. Pertama adalah hati yang sehat, kedua hati yang sakit, dan ketiga adalah hati yang mati. Hati yang sehat adalah cukup sampai di sini. Hati yang sehat adalah ditambahi dengan iman yang kuat dan pengamalan yang konsisten. Sedangkan hati yang sakit adalah adanya keimanan dalam hati, adanya kekuatan untuk beribadah, tetapi hati kita ternodai dengan sikap-sikap tercela atau perbuatan maksiat. Hairum, Rian suka puasa Senin Kamis, sholat tidak pernah ditinggalkan, tetapi dalam hati Rian dan Hairum ini masih punya rasa sakit hati, iri, dengki, perbuatan tercela lainnya, berarti hatinya sedang sakit ya. Kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati ini hati yang bagaimana? Hati yang mati adalah hati yang sudah mengeras, membeku, tak bisa diomongi sama orang, ini
tak boleh, tetap kekeh, ini tetap ini ya, itu hati yang kaku ya. Hati yang kaku atau hati yang membatu karena banyaknya kemaksiatan yang telah diperbuat ya. Nah, dari pembagian hati tadi yang dijelaskan, kita memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang hati dan pikirannya itu tertutup oleh perbuatan-perbuatan maksiat atau tercela. Contohnya tadi adalah perbuatan maksiat adalah munafik dan gedek ya, atau marah. Jadi untuk menghindari kita dari kerasnya hati, hindarilah perbuatan yang tercela. Contoh sifat tercela ini tadi marah dan munafik ya. Paham? Nah, bagaimana cara menghindari kita agar kita tidak memiliki hati yang keras? Dengan rajin-rajin membaca sholawat. Selain sholawat kita bisa ngaji, kemudian merenung diri, mengingat Allah di hadapan Allah bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Kemudian bangun malam sering sholat tahajud dan sholat malam lainnya ya. Kemudian bergaul dengan orang yang soleh, karena pada dasarnya kalau kita berkawan dengan orang baik kita ikut baik. Jangan pula kita berkawan dengan orang yang jahat, misalnya kita ikut jahat. Pada dasarnya berkawan itu boleh dengan siapa saja, tetapi pandai-pandai diri kita ya. Tak mungkin kita milih kawan yang jahat, kawan yang suka nyuri kita kawani. Sementara dia tuh sering ngaji, dia pandai semuanya, agamanya juga bagus. Berkawanlah dengan orang yang soleh agar kita ikutan baik. Kemudian seringlah berempati kepada orang lain ya. Paham? Jadi dari materi 3 tadi dapat disimpulkan bahwasanya nifaq itu adalah perbuatan atau sikap seseorang yang tercela ya. Ketika dia berbicara, dia berbohong, dia itu berbicara kepada orang yang tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya, tidak sesuai dengan isi hatinya. Ciri-cirinya ini tadi, berbohong ketika berbicara, ingkar ketika janji, dan khianat ketika diberi. Iya. Kemudian ghadab adalah marah, jengkel, naik pitam ya. Jadi untuk mengatasi marah tadi macam mana? Harus meningkatkan lagi rasa sabar kita, kemudian memberi maaf ya. Yang ketiga tadi ini qaswah al-qalb atau keras kepala ya. Bagaimana kita untuk menghindarinya? Dengan bergaul dengan orang yang betul, banyak-banyak merenung, banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak mengaji, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Berendahkanlah diri di hadapan Allah, banyak-banyak bangun malam untuk sholat tahajud. Iya, paham? Lalu ada yang ditanyakan? Tidak. Oh ini Bu, sebelum tutup Ibu tanya ini. Ini apa, gambar apa ini? Itu orang-orang menyesal Bu. Iya, gambar orang menyesal. Menyesal ini biasanya karena apa? Karena apa? Ya, orang yang menyesal ini jelas rugi. Biasanya kenapa orang itu menyesal? Karena karena mungkin dia marah, tak terkontrol, sehingga mungkin ketika dia mengambil keputusannya setelah dia sudah gak marah lagi, tadi itu sebenarnya keputusannya itu tidak sesuai dengan keinginan hati, sebenarnya tidak sebegitu, sehingga mengakibatkan ini penyesalan seseorang ya. Makanya dampak negatif dari marah itu banyak. Satu, ketika dalam keadaan marah, sering tindakan atau keputusan yang diambil itu tidak bijaksana ya. Kemudian selain itu merusak silaturahim merusak ini kan persahabatan nih. Kalau ini marah macam mana? Ini pasti retak, merusak enggak ini? Ini masih aku nih. Ketika misal ini menyakiti hati ini retak enggak hubungannya? Retak berarti merusak atau putusnya hubungan silaturahim ya. Kemudian membahayakan kesehatan tubuh yang jelas. Kalau orang yang suka marah kan
bisa meningkatkan tekanan darah tinggi sehingga bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke ya. Jadi jangan suka marah-marah, jangan ngomong yang tak betul, jangan berbohong, dan jangan suka mengeraskan hati. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah paham. Sudah paham, sudah memahami apa yang dilihat dari video tadi? Sudah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.